Selamat datang di channel Belajar Kris Han. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai persiapan data sebelum menggunakan Kris Han Payroll. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah melakukan pembelian software Kris Han Payroll full version. Data apa saja yang harus disiapkan sebelum menggunakan Kris Han Payroll, dan bagaimana cara menyiapkan data tersebut? Berikut penjelasannya. Untuk menyiapkan data yang dibutuhkan, tergantung pada rencana penggunaan Kris Han Payroll dan kapan Kris Han Payroll akan mulai digunakan. Jika rencananya Kris Han Payroll akan digunakan sampai ke perhitungan PPh 21, maka data yang harus disiapkan adalah data pegawai per 1 Januari tahun berjalan, data penghasilan dari bulan Januari tahun berjalan, dan data bruto pajak yang sudah dilaporkan dari bulan Januari tahun berjalan. Contoh Kris Han Payroll akan mulai digunakan di bulan Maret 2021. Maka data yang harus disiapkan adalah data pegawai per 1 Januari 2021, data penghasilan bulan Januari 2021 yang sudah dibayarkan ke karyawan, dan bulan Februari 2021 jika sudah dibayarkan ke karyawan, serta data bruto pajak bulan Januari 2021 sesuai dengan yang sudah dilaporkan ke DJP, dan bulan Februari 2021 jika sudah dilaporkan ke DJP. Jika rencananya Kris Han Payroll hanya akan digunakan untuk penggajian saja tanpa menghitung PPh 21-nya, maka data yang harus disiapkan tidak terlalu banyak seperti penggunaan sampai ke perhitungan PPh 21. Kris Han Payroll hanya akan digunakan untuk penggajian saja, maka data yang harus disiapkan adalah data pegawai berdasarkan bulan terakhir penggajian, dan data penghasilan bulan terakhir penggajian. Contoh Kris Han Payroll akan mulai digunakan di bulan Maret 2021. Maka data yang harus disiapkan adalah data pegawai per 1 Februari 2021 dan data penghasilan bulan Februari 2021. Pada video kali ini yang akan kami bahas persiapan data dengan rencana penggunaan Kris Han Payroll sampai ke perhitungan PPh 21. Dengan contoh Kris Han Payroll mulai digunakan di bulan Maret 2021. Pembahasan pertama dimulai dari menyiapkan data pegawai. Berikut contoh data pegawai yang ada di dalam perusahaan. Buka template Kris Han terlebih dahulu. Perhatikan pada Excel impor data pegawai. Judul kolom ada yang diberikan warna abu-abu. Judul kolom yang diberikan warna abu-abu tersebut merupakan kolom yang wajib diisi. Sedangkan untuk kolom lainnya bersifat kelengkapan data. Kami menyarankan untuk semua kolom yang ada dilengkapi sesuai data yang diperlukan oleh sistem. Untuk kolom tanggal NPWP terdaftar dan tanggal hitung mulai punya NPWP berkaitan dengan kolom NPWP. Jika kolom NPWP terisi, maka dua kolom tersebut wajib dilengkapi. Untuk pengisiannya dapat disamakan dengan tanggal masuk atau tanggal join pegawai tersebut. Lalu ada kolom kode negara untuk WNA yang wajib diisi jika kolom kebangsaan terisi dengan WNA. Untuk kode negaranya dapat dilihat pada sheet kode negara untuk WNA. Terakhir, kolom section yang berkaitan dengan kolom departemen. Kolom section boleh diisi jika kolom departemen terisi. Jika kolom departemen kosong, maka kolom section tidak boleh diisi. Untuk ketentuan pengisian kolom yang lainnya, dapat dilihat pada sheet penting untuk diperhatikan.
Setelah template impor data pegawai sudah selesai dilengkapi, lanjutkan dengan menyiapkan data penghasilan bulanan. Karena Krisan Payroll akan digunakan pada bulan Maret 2021, maka data penghasilan yang dimasukkan ke dalam Krisan Payroll adalah data penghasilan bulan Januari 2021 dan Februari 2021. Berikut contoh rekap gaji yang biasanya dibuat setiap bulannya. Dari rekap gaji yang sudah ada, dapat diubah ke format impor data penghasilan. Sebelum mengubahnya, perhatikan komponen-komponen penghasilan yang ada. Pada contoh rekap gaji tersebut, terlihat komponen-komponen penghasilan yang dimiliki perusahaan seperti pada layar. Untuk kolom gaji pokok sampai potongan telat dan kolom PPh 21 dapat langsung dipindahkan ke template impor penghasilan bulanan. Untuk Excel template impor penghasilan bulanan dapat dibuat sendiri tanpa menggunakan Excel template yang dikirimkan oleh Krisan atau tanpa menggunakan Excel template yang ada di folder penginstalan. Pada saat membuat Excel impor data penghasilan, ada dua kolom yang wajib ada di dalam Excel tersebut, yaitu kolom NIK dan kolom nama. Untuk kolom selanjutnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Perhatikan pada data yang di copy paste tersebut. Terlihat pada kolom lembur, ada nilai di belakang koma. Dikarenakan nilai penghasilan bruto pajak harus bernilai bulat, maka nominal yang mengandung nilai di belakang koma harus dibulatkan terlebih dahulu. Untuk membulatkan, dapat menghilangkan angka yang ada di belakang koma atau menggunakan rumus round. Untuk kolom iuran JHT 2% dan iuran JP 1% merupakan bagian dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Selain dua iuran tersebut, masih ada iuran lainnya yang menjadi tanggungan perusahaan seperti iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT 3,7%, dan iuran JP 2%. Maka untuk mempermudah memasukkan 4 iuran tersebut ke dalam template impor penghasilan bulanan, perlu memasukkan dasar pengali dari iuran JHT 2% tersebut dan dasar pengali dari iuran JP 1% tersebut. Dasar pengali tersebut perlu dimasukkan ke dalam template impor penghasilan bulanan sebagai parameter. Biasanya Krisan menamakan parameter dasar pengali tersebut dengan nama dasar upah Jamsostek dan dasar upah pensiun. Untuk kolom iuran BPJS 1%, lakukan hal yang sama. Iuran BPJS 1% merupakan bagian dari rincian iuran BPJS Kesehatan.
Selain iuran BPJS 1%, masih ada iuran lainnya yang menjadi tanggungan perusahaan, yaitu iuran BPJS 4%. Maka untuk mempermudah memasukkan iuran BPJS 4% tersebut ke dalam template impor penghasilan bulanan, perlu memasukkan dasar pengali dari iuran BPJS 1% tersebut sebagai parameter. Untuk parameter tersebut, biasanya Krisan menamakannya dengan nama dasar upah BPJS. Untuk mempermudah rekonsiliasi data yang ada di dalam template impor penghasilan bulanan yang baru dibuat dengan Excel rekap penggajian sudah sesuai atau tidak, buat 3 kolom baru dengan judul kolom, take home pay, total iuran jam sostek, dan total iuran BPJS Kesehatan. Berikan satu kolom kosong antara kolom rincian penghasilan yang dibuat sebelumnya dengan 3 kolom baru tersebut. Karena 3 kolom tersebut hanya digunakan untuk rekonsiliasi data saja. Lalu buat formula penjumlahan di masing-masing kolom baru tersebut. Jika sudah sesuai, template impor penghasilan bulanan yang baru dibuat sudah benar dan template tersebut dapat disimpan. Setelah template impor data pegawai sudah selesai dilengkapi dan template impor penghasilan bulanan sudah selesai dibuat, lanjutkan dengan menyiapkan data bruto dan PPh 21 yang sudah dilaporkan ke DJP. Buka template pelaporan pajak PPh 21 yang dikirimkan oleh Krishan, atau template Excel impor bruto yang ada di folder penginstalan. Berikut contoh formulir 17211 yang sudah dilaporkan ke DJP. Masukkan data yang sudah dilaporkan tersebut ke template Excel. Untuk NIK,
Pastikan nick yang dimasukkan ke dalam template Excel sama seperti nick yang ada di template impor data pegawai. Ketiga data yang harus disiapkan untuk rencana penggunaan kirisan payroll sampai ke perhitungan PPh 21 dengan contoh kirisan payroll mulai digunakan di bulan Maret 2021 telah selesai kami bahas. Untuk yang melakukan pembelian kirisan payroll full version dengan paket training, dapat mengirimkan ketiga data tersebut ke Krishan untuk dibantu cek data yang disiapkan sudah benar atau belum. Demikian pembahasan persiapan data yang harus dilakukan sebelum menggunakan kirisan payroll. Semoga bermanfaat.